Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Aditya Kurniawan dengan NIM 2100250047. Saya Akan Gustaf Timothy Sialagan dengan NIM 2100250048. kami dari kelompok 23 akan membacakan analisis kepemimpinan Patih Prahasta pada kasus Anoman Duta di Epos Ramayana. Dalam epos Ramayana, kisah Hanoman Duta bukan hanya sebuah narasi heroik, tetapi juga sebuah panggung untuk menganalisis berbagai gaya kepemimpinan. Salah satu tokoh sentral yang menonjol adalah Patih Prahasta. Sosok yang dikenal karena keberaniannya, kesetiaan, dan kebijaksanaan. Presentasi ini akan mengulas lebih dalam mengenai peran Patih Prahasta khususnya dalam insiden Anoman Duta serta nilai-nilai kepemimpinan yang dapat kita petik dari karakternya. Siapakah Patih Prahasta? Nah, Patih Prahasta adalah panglima tertinggi Alengka. Patih Prahasta adalah panglima tertinggi dan penasihat utama Raja Rahwana, penguasa kerajaan Alengka. Ia bukan sekedar abdi negara, melainkan juga paman Rahwana, menjadikan figur yang memiliki ikatan darah dan tanggung jawab besar terhadap keluarga serta kerajaannya. Patih Prahasta juga anak dari Sumali dan Ketumati, paman kandung Raja Rahwana, juga memegang kunci dalam struktur pemerintahan dan militer Alengka. Peran Prahasta dalam perang Alengka yaitu memimpin pasukan raksasa, terlibat langsung di medan perang, juga menjadi ancaman utama bagi musuh. Dengan kemampuannya dalam seni perang, Prahasta berhasil membunuh banyak prajurit musuh, menjadikannya ancaman utama yang harus dihadapi oleh pasukan Rama. Kasus Anoman Duta yaitu berisi konflik dan kepemimpinan Prahasta. Kasus Anoman Duta adalah satu episode paling dramatis di Ramayana, di mana Prahasta menunjukkan kepemimpinan strateginya dalam menghadapi situasi krisis. Penangkapan Anoman diutus Rama yang menyusup ke Alengka berhasil ditangkap oleh pasukan Rahwana setelah menimbulkan kekacauan. Ia kemudian ditangkap langsung pada Patih Prahasta. Sikapnya tegas dan strategis. Prahasta menunjukkan sikap yang tegas namun perhitungkan dalam menghadapi Anoman. Ia memahami bahwa Anoman adalah utusan, namun juga musuh yang telah merusak kerajaannya. Prioritas keamanan negara. Keputusan Prahasta meskipun kontroversial mencerminkan kepemimpinan yang mengutamakan keamanan dan stabilitas negara di atas segalanya, bahkan jika itu berarti mengambil resiko yang besar. Nilai kepemimpinan Prahasta dalam epos Ramayana itu meliputi kepemimpinan aktif, loyalitas tinggi, mengutamakan kepentingan negara, juga keberanian dan kedisiplinannya. Nah, secara kurang lebih begini ya kawan-kawan. Nah, perbandingan kepemimpinan Prahasta dan Kumbakarna dalam analisis saya yaitu nih, Patih Prahasta pemimpin yang aktif, terlibat dalam pemerintah dalam peperangan, selalu berada di garis depan, bertanggung jawab, berpengaruh juga. Sedangkan Kumbakarna sama-sama pemimpin namun pemimpin pasif. Dia lebih memilih menjauh dari konflik dan keputusan Rahwana yang tidak adil. Ia memiliki prinsip yang hanya akan bertempur jika keberadaan Alengka terancam, bukan untuk membela kesalahan Rahwana. Bersikap menunjukkan kesetiaan pada negara, bukan pada individu raja, namun dengan cara yang lebih pasif. Momen kritis pertempuran Prahasta dan Anoman. Setelah insiden Anoman Duta, ketegangan memuncak di Alengka. Prahasta sekali dihadapkan pada ujian kepemimpinan yang berat. Kali ini di medan pertempuran langsung melawan Anoman. Yang pertama ada serangan besar-besaran, yang kedua ada kecerdikan Anoman, yang ketiga ujian kepemimpinan.
Akhir kisah Prahasta dan pelajaran kepemimpinan. Kisah Pasi Prahasta berakhir tragis di medan perang, namun kematiannya tidak mengurangi kehormatan dan warisan kepemimpinannya. Yang pertama ialah dia gugur di medan perang, yang kedua dihargai karena prinsip, yang ketiga karena ada pelajaran berharga yang kita dapat. Visualisasi, ilustrasi adegan Prahasta dan Anoman Duta. Nah, kira-kiranya seperti ini ya kawan-kawan. Ini hanya gambar visual yang saya ambil. Untuk selebihnya bisa dicari ya kawan-kawan. Nah, kesimpulannya kita yaitu monggo Mas Yuli. Kesimpulannya, warisan kepemimpinan Pasi Prahasta. Pati Prahasta melalui kisahnya dalam epos Ramayana meninggalkan warisan kepemimpinan yang abadi dan relevan hingga masa kini. Yang pertama adalah teladan kepemimpinan aktif. Ia adalah simbol pemimpin yang tidak takut mengambil peran di garis depan, yang memimpin dengan tindakan bukan hanya kata-kata. Yang kedua, keberanian di medan laga. Prahasta menginspirasi untuk menghadapi tantangan dengan keberanian, integritas, dan tekad yang kuat bahkan di tengah situasi paling sulit sekalipun. Yang ketiga ialah loyalitas tanpa syarat. Kesetiaannya pada Alengka, meskipun rajanya melakukan kesalahan, mengajarkan tentang pentingnya integritas dan komitmen terhadap entitas yang lebih besar dari diri sendiri. Yang keempat adalah prioritas kesejahteraan negara. Setiap keputusannya didasari oleh keinginan untuk melindungi dan menjaga keamanan negaranya, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan umum. Warisan kepemimpinan Pati Prahasta adalah pengingat bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang berani, setia, dan selalu mengutamakan kemaslahatan bersama. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa ke kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.